Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengerahkan bidikannya kepada para pejabat di tanah Papua. Sudah 2 pejabat kepala daerah, bupati dan gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hal ini mendapat tanggapan dari penjabat Gubernur Papua Barat. Setelah beberapa waktu lalu Bupati Kabupaten Timika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, bahkan telah ditahan di rumah tahanan KPK di Jakarta, kini giliran Gubernur Papua juga telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi. Tidak menutup kemungkinan KPK akan kembali menjaring para pimpinan daerah di tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Menanggapi rentetan peristiwa ini, penjabat Gubernur Papua Barat secara terbuka mengatakan, sejak dulu KPK telah memonitor kinerja para pimpinan daerah di tanah Papua terkait pengelolaan anggaran daerah yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun, sehingga para pimpinan daerah harus berhati-hati dan berpedoman pada aturan yang berlaku agar pengelolaan anggaran dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Paulus Waterpauw mengatakan ada mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berlapis dalam pengelolaan keuangan negara untuk meminimalisir timbulnya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, sehingga diharapkan para kepala daerah di Papua maupun Papua Barat dapat memahami bahwa jika menyalahgunakan anggaran negara akan bermuara pada kasus hukum, bukan karena ada unsur politisasi atau semacamnya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK itu sudah lama memonitor, karena terutama kita di Papua Barat ini ya, terhadap upaya-upaya penyelewengan. Artinya kan anggaran negara yang begitu besar diturunkan dari pusat itu untuk kepentingan rakyat, sebenarnya itu kan itu. Tapi kalau sampai disalahgunakan, nah itu masalah kan bagi negara gitu loh. Negara besar, jadi kita ini bagian dari beberapa pelaksana unsur negara itu sendiri gitu. Kalau sudah dibilang kamu laksanakan program-program ini, ya kita laksanakan begitu. Ini anggarannya, ya kita laksanakan, kita pakai, kemudian kita laporkan, itu aja. Tapi kalau sekarang KPK sudah mulai masuk untuk meneliti satu demi satu, ya itu resiko, begitu. Berarti kemungkinan masih ada lagi ya Bapak ya? Kemungkinan Bapak? Tanya KPK lah. Siap ya, Bapak. tapi artinya itu bagian-bagian yang hal normatif. Menurut saya normatif saja. Di mana saja, di Aceh. Aceh itu berapa gubernur sudah kena. Jangan terus disiasati gitu. Ini untuk Bapak ini nggak bisa lagi, periode sekarang nggak bisa begitu, karena ada pakai sistem, ada mekanisme pengawasan yang dilakukan berlapis gitu, berlapis. Jadi saya pikir mari kita sama-sama berjiwa besar. Untuk saudara yang mungkin merasa bahwa ada kriminalisasi, tidak ada kriminalisasi, tidak ada, itu hanya hal yang wajar saja terhadap semua orang. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Cawam Channel.